Betapa dahsyatnya jika ratusan triliunan ini kita beli papeda, Indonesia akan menyatu menjadi satu. Tidak ada lagi wilayah-wilayah kepulauan. Kita akan kenal hanya satu pulau saja, Pulau Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Alhams Kamarullah di Respon Populer. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk memberi respon saya berkaitan dengan persoalan kebangsaan kita yang tengah masih menjadi perbincangan hangat. Dan saya kira perkara ini memang sudah sepantasnya untuk harus dibesar-besarkan proses pengawalannya. Perkara ini memang sudah sepantasnya untuk harus dikawal secara masif di sana. Siapa saja, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengawal persoalan ini hingga sampai pada akhirnya. Sebagaimana kemudian kita inginkan secara bersama agar negara ini bersih daripada praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kita tahu secara bersama bahwa tujuan dari kemerdekaan kita adalah ingin menggapai kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Tetapi fenomena hingga sampai pada puncak hampir sedikit lagi kita mencapai 80 tahun ini, kesejahteraan belumlah cukup kita peroleh dan masyarakat kita masih saja berada pada angka kemiskinan di bawah rata-rata. Dan angka kemiskinan kita ini selalu meningkat naik gitu. Ini menandakan bahwa tujuan negara kita belum tercapai secara maksimal, yakni dalam upaya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat secara menyeluruh. Satu akibat daripada hal ini adalah dikarenakan banyaknya faktor praktik KKN daripada pejabat-pejabat kita yang kurang begitu amanah di dalam memegang amanah publik, di dalam mengemban amanah publik, jabatan yang sudah diberikan oleh negara, gaji yang diperoleh melalui pajak rakyat, gitu ya, dengan ratusan juta bahkan angka miliaran, tetapi toh belum cukup. Itu yang sebetulnya tuh membuat rakyat ini tuh heran gitu. Kok dengan gaji yang besaran, angka miliaran, 1, 2, 3, 4 bahkan gitu ya, tapi kok bisa gitu. Gaji itu kok belum bisa memuaskan pejabat kita. Sampai-sampai mereka terpaksa mesti harus melakukan gerakan tambahan gitu ya. Melakukan aksi-aksi tambahan gitu. Aksi kejahatan tentunya. Yang dimana tidak hanya saja menguntungkan dianya, tetapi justru merugikan ratusan juta masyarakat Indonesia dari Sabang hingga sampai dengan Merauke. Ini dahsyat. Persoalan yang kita akan beri respon ini tentu teman-teman sudah mengetahuinya secara bersama, yakni adalah perkara Pertamina yang kemudian hari ini merugikan keuangan negara ratusan triliun. Anda bayangkan teman-teman sekalian, ratusan triliun itu, saya memiliki gambaran. Jika Indonesia tengah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia adalah terdiri daripada pulau-pulau atau dikenal sebagai negara kepulauan, maka imajinasi saya kemudian terbuka di sana. Saya mulai membayangkan tentang bagaimana caranya untuk harus menggabungkan Indonesia menjadi satu daratan saja. Ya, tepat teman-teman sekalian. Jika keuangan negara yang dikorupsi oleh para koruptor ini kita himpun dan kita pilih satu produk namanya papeda, misalnya makanan khas timur, itu bisa kita gabungkan semua wilayah kepulauan di Indonesia menjadi satu daratan. Dan kita tidak hanya saja kenal sebagai Indonesia hanya berada pada Pulau Jawa, tetapi Indonesia akan menjadi satu. Tidak ada lagi Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua. Ya, tetapi kita akan melihat Indonesia secara menyatu menjadi satu kepulauan utuh. Ya, Pulau Indonesia saja yang kita akan lihat. Ya, karena kita berhasil tengah menyatukannya. Kita bakalan bingung. Jika ada yang bingung tentang bagaimana caranya untuk menyatukan banyaknya pulau ini, tenang saja. Kita sudah punya roadmap-nya. Kita sudah punya caranya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Bukankah kita punya lagu kebangsaan yang selalu kita nyanyikan setiap hari kemerdekaan?
dari Sabang sampai Merauke. Tinggal kita patokkan itu saja tuh, berdasarkan pada lagu yang ada saja. Betapa dahsyatnya jika ratusan triliunan ini kita beli Papeda, Indonesia akan menyatu menjadi satu. Tidak ada lagi wilayah-wilayah kepulauan. Kita akan kenal hanya satu pulau saja, Pulau Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan persoalan ini. Belakangan kemudian Ahok berbuka suara keras, kencang dan nyaris berkaitan dengan persoalan Pertamina. Ini dahsyat teman-teman sekalian. Dan saya kira Ahok sudah sepantasnya mesti harus dipanggil, sebagaimana kemudian para pakar berbicara tentang persoalan ini. Ada dua hal di mana Kejaksaan Agung didesak untuk memeriksa Ahok. Pertama, ada pihak yang beranggapan bahwa dikarenakan Ahok mengetahui banyak hal berkaitan dengan persoalan ini, oleh karenanya Ahok sudah sepantasnya mesti harus dipanggil untuk dimintai keterangannya lebih dalam agar persoalan ini semakin lebih tambah terang, dibikin terang, seterang-terangnya kepada publik. Dan yang kedua adalah pihak lain berkata bahwa Ahok mesti harus diperiksa dikarenakan Ahok mengetahui banyak perkara Pertamina, tetapi Ahok kemudian menutup diri, menutup mulut, katakanlah seperti itu. Tidak mau ingin berkata jujur, terbuka kepada publik agar persoalan ini menjadi terang. Dan Ahok kemudian diduga dalam upaya untuk menggelapkan, menghilangkan alat bukti. Nah, jadi memang dua hal ini membuat kita mesti harus mendesak Kejaksaan Agung secara masif untuk memang harus siapa-siapapun yang kemudian dilibatkan namanya di dalam, yang diungkapkan di dalam, mesti harus dipanggil dan diperiksa, dimintai keterangannya. Jadi, sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab kita secara menyeluruh setiap anak bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, selesai. Ya, dan kita mintakan secara tegas tentunya Kejaksaan Agung untuk mendalami persoalan ini dan dibikin terang, dibukakan hasil-hasilnya kepada publik agar masyarakat tahu. Sebab masyarakat sudah terlalu banyak yang kemudian kecewa dengan tindak tanduk, praktik kejahatan dari setiap pejabat yang ada. Dahsyat. Memang ini bukan sembarangan maling. Ini maling kelas kakap. Ini maling yang tidak hanya saja merugikan, tetapi upaya untuk mematikan. Jadi tidak saja merugikan negara, tetapi mematikan negaranya. Upaya untuk mematikan negaranya. Ya, esensial negara itu karena ada rakyatnya. Jika rakyatnya mati, maka negaranya pun akan musnah. Ada negara dikarenakan ada rakyatnya. Jadi kita kawal secara bersama. Kita mintakan Kejaksaan Agung untuk harus memang secara intens gitu ya. Ya, memeriksa pihak-pihak yang disebutkan namanya terindikasi di dalam persoalan ini, dipanggil gitu. Bahkan yang punya otoritas paling tertinggi sekalipun, Menteri BUMN. Pak Erik juga mesti harus sudah sepantasnya untuk diperiksa gitu, karena dia punya kewenangan. Agak sedikit mustahil sih jika memang persoalan ini tidak begitu diketahui sama Pak Erick Thohir. Ya, cara pikirnya gimana ya? Toh Pertamina adalah aset negara di bawah BUMN, tapi kok masa gitu ya Pak Erik tidak mengetahui tentang hal ini? Ya kita tahu secara bersama banyak pihak, dan ini sudah menjadi satu pengetahuan umum bahwa Pak Erick Thohir punya pemahaman baik dalam konteks bisnis. Artinya dia akan menjalankannya dengan cara yang profesional. Pertanyaannya, dengan cara profesional, dan Pak Erick Thohir sudah go internasional dalam konteks bisnis itu, dan dalam konteks ketika dia diberikan wewenang sebagai pejabat negara, dan dia kemudian menduduki jabatan sebagai Menteri BUMN. Profesionalitasnya inilah kemudian patut untuk dipertanyakan. Toh masa profesionalitasnya ini tidak bisa menyasar persoalan Pertamina hari ini. Dan itu mustahil bagi saya. Pak Erick Thohir pasti mengetahui tentang hal ini. Oleh karenanya memang Pak Erick Thohir sudah semestinya pula harus diperiksa berkaitan dengan hal ini. Karena ini mustahil bagi saya sebenarnya. Untuk selayaknya Pak Erick Thohir sebagai pimpinan BUMN
itu tidak mengetahui tentang perkara hal ini. Ada banyak pihak loh. Lebih daripada 6 di sana, hampir 7, 8, 9. Dan bahkan masih akan ada lagi yang hari ini sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Tapi toh masa gitu loh. Di antara banyaknya pihak ini Pak Erick Thohir tidak mengetahui tentang hal itu. Ya, terima kasih. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar dan kita diskusi di sana. Yuk, come on, kita kawal perkara ini hingga sampai dengan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.